Loha sahabat splitters, kalau kita ngomongin masalah anak kandung yang mempidanakan orang tua kandungnya, pastinya ada dan fakta sekali. Setelah dulu ada seorang ibu yang digugat oleh anak dan menantunya di Garut, kini seorang ayah digugat oleh anaknya dalam usia yang sudah rentan, gengs. Semoga sang ayah diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup di usia tua dan rentan ini. Semestinya dia penuh belayan kasih sayang dari anak-anak kandungnya, gengs. Inilah Bapak Koswara yang digugat oleh anak kandungnya sendiri sebesar 3 miliar. Bapak Koswara yang sudah rentan tubuhnya menuruti permintaan anak kandungnya sendiri, yaitu datang di Gedung Pengadilan Negara atau PN Bandung. Dan info yang sudah mendapatkan yaitu dari berbagai narasumber web, Bapak Koswara ini pun sudah tampak kesulitan berjalan di saat masuk di ruang persidangan. Dan Bapak Koswara karena sudah rentan jadi harus dibopong oleh beberapa orang. Bapak Koswara datang ke persidangan karena demi untuk menuruti sebuah sidang atas gugatan anak kandungnya sendiri, yaitu yang bernama Deden, hanya gara-gara masalah sebagian rumah yang berada di Jalan AH Nasution Bandung. Bapak Koswara digugat anaknya secara perdata untuk membayar sejumlah 3 miliar. Dan menurut Mimin pribadi sih, nggak seharusnya seorang anak menggugat ayah kandungnya sendiri. Dan menurut ahli hukum pidana yaitu Abdul Fikar dari Universitas Trisakti, seharusnya gugatan ini ditolak oleh majelis hakim, gengs. Dan selain itu juga, ucap dari ahli hukum pidana tersebut, ia menilai Deden punya kewajiban memuliakan ayahnya karena telah dibesarkan sejak kecil. Jadi secara yuridis ya sob, menurut cerita dari Bapak Koswara dan menurut ahli hukum pidana tadi dan juga keluarga terdekatnya, dari sepanjang suami istri atau perjalanan suami istri dan di saat mereka masih hidup dan anak-anaknya juga termasuk Deden dan Masito atau pengacara Deden, tidak berhak atas harta yang dimiliki Bapak Koswara. Dan seharusnya Pengadilan Negeri Bandung harus menolak gugatan itu. Itu adalah ucapan tegas dari Bapak Abdul Fikar, ahli hukum pidana, kepada wartawan. Dan jujur ya sob, Mimin pribadi tak menyangka sekali kalau ini akan terjadi di Bandung, kalau duluan di Garut. Setelah mendengar kabar ini ya mungkin kita semua sih hanya tahu sedikit cerita dari semua itu. Yang lebih tahu permasalahan ini semua pastinya dari pihak keluarga tersebut. Namun yang tidak bisa kita lupakan untuk sosok seorang ayah kita semua, yaitu ingatlah semasa dia memperjuangkan kita semua dari kita masih kecil, yang di saat itu kita masih belum tahu dan mengerti masalah uang dan harta, sampai kita mengerti saat ini. Sejelek-jeleknya seorang ayah ya sob, dia tetaplah ayah kita. Dan dialah yang selama ini ikut serta bersama ibu kita demi untuk membesarkan kita dan membahagiakan kita juga. Akan tetapi apakah pantas perjuangan ayah kita yang kini sudah tua atau rentan kita balas layaknya seperti kita berniat membunuhnya, namun secara berlahan? Ya mungkin itulah tadi sebuah informasi yang dapat YT Spotlight bagikan untuk sahabat Spotlighter semua. Semoga ini semua dapat menjadi suatu pelajaran atau pembelajaran untuk kita semua ya sob. Pesan akhir dari Mimin, ambil nilai positifnya dan mari kita buang sisi negatifnya. Jangan lupa sebelum Mimin undur diri, seperti biasa ya sob, bantu YT Spotlight dan support selalu dengan cara klik like, subscribe, dan share. Oke, Mimin YT Spotlight pamit undur diri dulu kawan. Salam.